잘 얘기해, 씨발놈아! 조카이 씨발놈아. 재밌겠네. Kembali lagi bersama saya channel CVL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana berasa di kosan masih aman? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Falls. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang detektif untuk menangkap sekelompok pembunuh berantai, dan film ini memiliki alur cerita yang menegangkan serta penuh misteri, sehingga film ini sangat menarik buat kamu yang lagi butuh asupan film yang menyajikan sensasi yang sangat-sangat mengerikan. Maka film ini adalah jawabannya. Oke, tidak perlu saya berkuar-kuar di video, langsung saja setelah intro yang satu ini. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang detektif yang tengah mendatangi sebuah markas pembunuh berantai. Setibanya di sana, ia menghubungi rekannya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya di sana. Namun rekannya ini memerintahkannya untuk masuk saja ke dalam terlebih dahulu. Sesampainya di dalam itulah dia melihat langsung tindakan brutal oleh sekelompok pembunuh berantai yang tengah memutilasi tubuh si korban, dan tak berselang lama salah satu dari mereka muncul dari belakang sehingga ya, rekannya dibuat terkejut ketika mendengar suara tembakan tersebut. Akhirnya dia pun bergegas masuk ke dalam, yang ketika diperiksa, si detektif tersebut sudah dalam keadaan tertikam di bagian leher. Alhasil dengan insiden ini, si detektif harus mengakhiri hidupnya. Terlepas dari itu, rekannya merasa bersalah atas kematian si detektif tadi, yang karena atas perintahnya lah yang membuat si detektif mati terbunuh. Ditambah lagi, si detektif tadi merupakan kakak iparnya. 오빠가 미안하다. 2 tahun kemudian, mari saya perkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Jae-han. Ini orangnya, beliau merupakan seorang detektif yang kita lihat di awal video tadi, di mana sampai saat ini diketahui pelaku pembunuhan menggunakan situs gelap yang kemudian secara sengaja menyebarkan video-video aksi pembunuhan mereka di publik. Dan karena sekelompok pembunuh menggunakan situs gelap, sehingga kepolisian kesulitan mendapatkan identitas mereka. Di tengah-tengah mereka sedang berdiskusi itulah Jae-han mendapat informasi dari seseorang tentang lokasi keberadaan si pelaku pembunuh, sehingga Jae-han bersama anggotanya bergegas saat itu juga untuk meringkus si pelaku pembunuhan tersebut. Ya, ini dia bebenguk si pembunuh. Dia bernama Jang Hyuk. Terlihat Jang Hyuk tengah memutilasi tubuh si korban sambil mendengarkan musik. Secara bersamaan pihak kepolisian sudah tiba di sana, di mana Jang Hyuk menyadari kedatangan mereka, sehingga ketika kepolisian masuk ke dalam, Jae-han dikejutkan dengan kepala si korban yang sudah terpisah dengan jasadnya. Disusul lagi Jang Hyuk mematikan lampu ruangannya. Beruntung di sini Jae-han melihat bebenguk Jang Hyuk yang berusaha untuk kabur dari mereka, sehingga kejar mengejar pun terjadi. Dan ya, kejar mengejar pun dilanjutkan dengan lari maraton, di mana Jae-han yang sejak 2 tahun yang lalu sudah terobsesi untuk menangkap si pembunuh ini, sehingga Jae-han pasti bertekad kuat untuk menangkap si pembunuh ini sekalipun Jang Hyuk masuk ke dalam lubang semut. Sampai akhirnya mereka berdua harus terjatuh di bawah jurang yang cukup dalam. Dia bernama Min Sung, yang merupakan anggota kepercayaan Jae-han, di mana Min Sung harus meminta bantuan dari kapten mereka untuk mencari keberadaan Jae-han di dalam hutan sana. Dan sungguh ironinya, proses pencarian ini memakan waktu selama 1 bulan. Namun hasilnya nihil, alias mereka tidak mendapatkan petunjuk sedikit pun tentang hilangnya Jae-han dan Jang Hyuk, sehingga si kapten memutuskan untuk menghentikan pencarian ini dengan alasan jika kita hanya sibuk mencari keberadaan Jae-han, maka pembunuhan akan terus terjadi. Karena diketahui dalam 1 bulan ini korban pembunuhan meningkat menjadi 12 korban, di mana keputusan si kapten membuat istri Jae-han harus bersedih. 오늘부로 실종자 수색은 종료다. 여기 이렇게 묶여 있는 동안에도. 팀장님, 그래도 좀만 더 찾아봐야 되는 거 아니에요? 에? 이렇게 철수...
Keesokannya si kapten yang tengah asik menelpon itulah tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah mobil yang melaju tepat di depan kantor kepolisian, di mana mobil tersebut harus menabrak sebuah tiang yang ketika diperiksa ternyata di dalam mobil terdapat ada Jang Hyuk dan Jae-han dalam kondisi tangannya terborgol. Dengan perhal ini mereka segera membawa Jae-han dan Jang Hyuk ke rumah sakit saat itu juga. Dan ya, kita yang menonton akan dibuat melongo termasuk Jae-han sendiri, di mana Jae-han ketika melihat dirinya di depan kaca itulah Jae-han baru sadar kalau dirinya sedang berada di dalam tubuh Jang Hyuk, dan fenomena ini sangat-sangat di luar nurul karena bagaimana caranya mereka berdua bisa bertukar tubuh, entahlah, kita pura-pura tidak tahu dulu. Namun yang pasti Jae-han tidak menerima kenyataan ini sehingga dia pun harus memberontak. Ketika Jae-han sudah kembali siuman itulah, dia pun mencari cara untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekannya di kepolisian bahwa dia adalah detektif Jae-han, bukan si pembunuh Jang Hyuk. Meski memang dengan kondisi fisiknya sekarang sudah bertukar tubuh dengan si pembunuh Jang Hyuk, Jae-han tetap berusaha untuk menjelaskan kepada rekan-rekannya dengan memanggil salah satu anggota kepercayaannya yaitu Min Sung. Kemudian Jae-han mulai menceritakan dengan apa yang sudah terjadi dengan dirinya 1 bulan yang lalu kepada Min Sung, bahwa ketika itu si pembunuh menyeretnya dan membawanya di sebuah tempat yang nama tempatnya adalah Chungwo. Kemudian si pembunuh membaringkannya di sebuah ranjang dan setelah itu Jae-han tidak mengingat apa yang dilakukan si pembunuh kepada dirinya. Namun Jae-han meyakini bahwa si pembunuh sudah mencuri tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan luka yang ada di dadanya, di mana Min Sung mendengar penjelasan Jae-han tersebut membuatnya bingung. Alhasil setibanya di luar, Min Sung tidak mengatakan apapun kepada si kapten. 개새끼가 내 몸을 뺏어갔어. 민성아, 뭐? 내가 재환이 형이야. 어떻게 됐어? Dan ini bebengu si pembunuh alias Jang Hyuk yang sudah meminjam tubuh si detektif Jae-han, di mana kita yang menonton akan semakin yakin bahwa Jang Hyuk memang sudah menukar atau meminjam tubuh si detektif Jae-han. Hal ini dibuktikan Jang Hyuk berkata bahwa dengan saya meminjam wajah dan ingatanmu, maka saya telah menjadi seorang detektif Jae-han. Untuk itu Jang Hyuk mengancam Jae-han, yakni jikalau istri dan putri cantiknya tidak diperkosa dan dimutilasi, maka Jae-han harus membeberkan tentang istrinya, keluarganya, rekan-rekannya di kepolisian, kata sandi akunnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Mau tidak mau Jae-han harus menuruti semua permintaan si bangsat ini. 가족들부터. Keesokannya Min Sung diperintahkan si kapten untuk membawa Jae-han ke dalam penjara. Setibanya di rumah sakit itulah Jae-han masih terus mengatakan hal yang sama, yaitu dia sebenarnya Jae-han bukan Jang Hyuk. Akan tetapi Min Sung sampai saat ini masih bingung antara percaya dan tidak percaya, sehingga ketika Jae-han dimasukkan ke dalam penjara, dia pun murka dengan membanting kamporunya di depan tembok yang membuat kamporunya mengalami luka yang cukup parah. Di mana penjaga penjara melihat hal ini, mereka kembali membawa Jae-han di rumah sakit. Di pertengahan perjalanan itulah Jae-han kembali memberontak dan berhasil kabur dari mereka. 피의자인 30대 차 씨가 병원으로 이송 중 탈출하는 사건이 발생했습니다. Pada malam hari Jae-han mendatangi kediamannya dan dia akan merasa terpukul sakit hati tatkala melihat anak istrinya tengah makan malam bersama dengan si pembunuh Jang Hyuk. Dan rupanya Jang Hyuk menyadari akan keberadaan Jae-han di sana, di mana Jang Hyuk langsung memberikan sebuah telepon kepada Jae-han. Kemudian mereka berbicara lewat sambungan telepon, di mana Jang Hyuk berkata kepada Jae-han bahwa saya hanya meminjam sementara tubuhmu dengan syarat kamu harus menangkap ketiga temanku yang sudah mengkhianatiku, di mana Jae-han terpaksa harus menuruti apa yang sudah diperintahkan demi keselamatan hidup anak istrinya. 줄게. 내일 용산역 뒤에 가봐.
Jae-han sebelum datang ke stasiun Yongsan, dia kembali menghubungi Min Sung dengan mengatakan, berikan saya satu kesempatan untuk membuktikan bahwa saya adalah Jae-han dengan menyuruh Min Sung untuk datang di stasiun Yongsan. Setibanya di sana, Jae-han disapa oleh si tua bangka dan ternyata si tua bangka ini merupakan komplotan Jang Hyuk. Dia bernama Ling. Namun ketika mereka berdua bercakap itulah Ling menemukan keanehan pada diri Jang Hyuk sehingga Ling bertanya-tanya, siapakah Anda? Apakah Anda bukan Jang Hyuk yang sebenarnya? Sehingga inilah yang terjadi. Ya, berkat kehadiran Min Sung di sana, membuat Jae-han berhasil melumpuhkan si tua bangka ini, di mana mereka berdua tidak akan langsung membawa Ling ke kantor polisi karena hal itu percuma sebab tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Ling adalah seorang pembunuh. Untuk itu mereka berdua harus memaksa Ling dengan cara disiksa agar kemudian Ling bisa membuat sebuah pengakuan untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Ling adalah salah satu orang yang tergabung dari kelompok pembunuh berantai, di mana Jae-han akhirnya mengetahui daripada nama-nama komplotan Jang Hyuk, di antaranya Soekman, Yohan termasuk Ling itu sendiri. 너희들 전부 몇 명이야? 우리 다 그 웹에서 슬로프 필름을 돈. 너 이제 저 박성문. Ya, keberhasilan Jae-han dalam menangkap Ling membuat Min Sung akhirnya percaya 100% kepada Jae-han bahwa dia adalah Jae-han yang sedang berada di dalam tubuh Jang Hyuk. Sebelum Min Sung membawa Ling ke rumah sakit, Jae-han berpesan kepada Min Sung bahwa Jae-han berjanji kepada Min Sung untuk secepatnya dia akan menangkap Soekman dan Yohan, dan yang paling terpenting adalah Jae-han meminta Min Sung untuk menjaga anak istrinya dari si pembunuh yaitu Jang Hyuk. 안녕. 오빠 어서 와요. 엄마, 민성 오빠. 누구든 하나 괴롭히는 사람 있으면 오빠한테 꼭 얘기해. Selanjutnya, Jae-han mendatangi tempat kerja Soekman di pasar daging sesuai petunjuk dari si tua bangka, di mana Jae-han yang tidak mengenal bebenguk Soekman, dia hanya bisa berkeliling sambil melirik para pemotong daging di sana, sampai akhirnya ada salah satu pemotong daging ketika melihat keberadaan Jae-han di sana, dia langsung meninggalkan pekerjaannya. Ini bertanda bahwa dialah orang yang bernama Soekman, sehingga Jae-han langsung mengikutinya dari belakang, dan tiba-tiba Soekman ujuk-ujuk langsung menyodongkan pisau dengan alasan tersebarnya di internet tentang tindakan brutal mereka dalam memutilasi tubuh si korban adalah ulah Jang Hyuk, sehingga perkelahian pun terjadi. Ya, kali ini Jae-han dibuat tak berdaya, di mana Soekman dengan biadabnya menggantung badan Jae-han dengan memposisikan kepalanya berada di bawah, dan cara ini tentu sangat menyakitkan, dan bahkan Soekman berniat akan memutilasi tubuh Jae-han dalam keadaan hidup-hidup dimulai dari tangannya. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Jang Hyuk. Terlihat dia sedang menjenguk kawannya yaitu si tua bangka, di mana si tua bangka ini akan terkejut tatkala melihat Jang Hyuk berada di tubuh si detektif Jae-han, dan kita akan flashback pada peristiwa 1 bulan yang lalu. Nah, dari sinilah kita akan tahu fakta yang sebenarnya, di mana ketika itu Jae-han ternyata berhasil melumpuhkan si pembunuh Jang Hyuk dan membawanya ke sebuah tempat yang sepi, yaitu lebih tepatnya di sebuah gedung sekolah dasar Chungmo yang sudah tidak digunakan, dengan maksud agar si keparat ini bisa membuka mulut tentang siapa nama-nama dan keberadaan komplotannya. Dan karena si Jang Hyuk keparat ini keras kepala dan memilih untuk tidak mau membuka mulut, maka Jae-han harus menggunakan metode kekerasan fisik dengan menyetrum tubuhnya dengan listrik. Berikut Jae-han menghantam si keparat ini menggunakan potongan kayu, dan anehnya si Jang Hyuk sama sekali tidak mau membuka mulut meski siksaan demi siksaan bertubi-tubi dilayangkan. Tetap Jang Hyuk dengan pendiriannya, dan justru Jang Hyuk bertanya kepada Jae-han seperti ini. 이 정도로 벌써 지친 거야? 빨리 얘기해, 씨발놈아! 조카 이
씨발놈아! Yang karena sudah berminggu-minggu Jaehan bertanya secara baik-baik, menyiksanya, menyinturu, menghantam dan segala cara dia lakukan, namun tidak sedikit pun mendapatkan jawaban dari si Jang Hyuk keparat ini, maka Jaehan secara diam-diam berjumpa dengan kawannya seorang dokter, di mana Jaehan meminta sebuah cara atau petunjuk dari si dokter untuk membuat Jang Hyuk dapat berkata jujur. Nah, di sini si dokter akhirnya memberikan sebuah cara, yaitu dengan memberikan obat-obat kimia yang kemudian akan dibikin menjadi sebuah serum yang disebut serum kejujuran. 틸페니데이트, 오다핀 이 두 각성 지하에서 사용했던 주스, 즉 자백제가 되는 거야. Nah, setelah serumnya dibikin, maka langkah pertama yang harus dilakukan Jaehan adalah pertama dia terlebih dahulu menghilangkan ingatan Jang Hyuk dengan menyuntikkan beberapa obat kimia selama kurang lebih 3-5 hari. Setelah berhasil mengosongkan ingatannya, maka yang kedua Jaehan harus menyuntikkan sebuah serum yang sudah dibikin, yaitu serum kejujuran. Nah, dari situlah akhirnya Jang Hyuk baru mau berkata jujur dan menceritakan semua tentang komplotannya. Dan yang menarik adalah ternyata ketiga temannya tersebut tidak ada yang bisa menangkap mereka kecuali dia sendiri alias Jang Hyuk. 철, 박성만, 이호환. 너만 잡을 수 있다고? 그래. Jaehan setelah mendengar perkataan jujur Jang Hyuk tersebut bahwa hanya Jang Hyuk lah yang bisa menangkap mereka, maka Jaehan berubah pikiran dengan mencuci otak Jang Hyuk menggunakan serum tersebut, di mana selain serum ini dapat membuat seseorang dapat berkata jujur, serum ini juga bisa mencuci otak seseorang sehingga Jaehan begitu mudah memasukkan informasi baru terhadap otak Jang Hyuk dengan menghipnotis atau mensugesti Jang Hyuk bahwa mulai saat ini Jang Hyuk telah menjadi pribadi detektif Jaehan. Maka kesimpulan dari flashback ini ternyata mereka berdua tidak bertukar tubuh, melainkan Jaehan berhasil mencuci otak Jang Hyuk menggunakan serum yang direkomendasikan oleh si dokter. 넌 지금부터 차진혁이 아니라 자기를 너라고 생각하고 있는 차진혁이를 어쩔 건데? Kembali ke masa sekarang, terlihat Soekman akan melanjutkan kebrutalannya untuk memutilasi tubuh Jang Hyuk. Akan tetapi tiba-tiba Jang Hyuk murka yang membuat Soekman ketakutan, dan secara bersamaan rupanya otak Jang Hyuk sudah kembali normal. Hal ini dibuktikan ketika Kampodu Jang Hyuk merasa kesakitan. Dia menyebut detektif Jaehan dan menyadari bahwa selama ini detektif Jaehan sudah mencuci otaknya. Yang ketika Soekman akan bergegas menyerangnya itulah tiba-tiba Minsung yang sebelumnya sudah janjian dengan Jang Hyuk untuk datang di pasar daging, setibanya di sana dia pun menelpon kembali Jang Hyuk, dan Minsung sebenarnya telah membuat suatu kesalahan yang paling besar tatkala Minsung belum menyadari jika yang dia anggap Jaehan selama ini berada di tubuh Jang Hyuk adalah sesuatu yang keliru. Dan seperti yang kita tahu bahwa Jang Hyuk saat ini otaknya sudah kembali normal, maka ketidaksadaran Minsung saat ini akan membuat dirinya harus mati terbunuh saat itu juga. Dan 너는 그 형사한테 주는 내 선물이야. Ya, ketika Jaehan mendengar kabar kematian Minsung, dia langsung bergegas menuju di TKP, di mana Jaehan melihat anggota kesayangannya sudah mati terbunuh. Terlihat Jaehan merasa sangat-sangat terpukul, sehingga Jaehan saat itu juga mendatangi Jang Hyuk dan memarahi, menyalahkan Jang Hyuk atas kematian Minsung. Dan yang menarik adalah Jaehan belum menyadari jika Jang Hyuk otaknya atau ingatannya sudah kembali normal. Ditambah lagi Jang Hyuk berpura-pura di hadapan Jaehan seolah-olah masih menjadi pribadi sosok Jaehan, serta Jang Hyuk berbohong bahwa yang membunuh Minsung adalah Soekman sebelum dia tiba di sana. Dan ini bebenguk Yohan yang merupakan komplotan Jang Hyuk. Dan tak berselang lama Yohan akan dibuat melongo ketika Jang Hyuk tiba-tiba memunculkan batang hidungnya, di mana Jang Hyuk meskipun ingatannya sudah kembali normal, tetap dia akan menghabisi mereka termasuk Yohan sendiri, karena Yohan, Soekman dan Ling sudah mengkhianati Jang Hyuk dengan melaporkan Jang Hyuk di pihak kepolisian. Maka meskipun Jang Hyuk tidak diperintah oleh detektif Jaehan untuk menghabisi mereka bertiga, Jang Hyuk tetap akan melakukan hal yang sama, sehingga inilah yang terjadi.
Ya, Jang Hyuk melanjutkan kebrutalannya dengan menyiksa Yohan di atas ranjang, di mana Jang Hyuk menggunting telinga Yohan satu persatu berikut. Semua gigitnya dicopot satu persatu. Terlepas dari itu, detektif Jae-han mengetahui keberadaan Jang Hyuk karena memang Jae-han sebelumnya sudah meletakkan alat pelacak di kepala Jang Hyuk, sehingga Jae-han bergegas mendatangi keberadaan Jang Hyuk di sana. Disusul lagi, si kapten secara diam-diam mengikuti Jae-han tanpa sepengetahuan Jae-han. Setibanya di sana, Jang Hyuk akhirnya mulai jujur kepada Jae-han bahwa sebenarnya sebelum kematian Min Sung, ingatanku sudah kembali normal dan yang membunuh Min Sung pelakunya adalah saya sendiri. Di mana Jae-han menyadari akan hal itu membuatnya murka sehingga perkelahian pun terjadi, dan ya ternyata Yohan masih sehat walafiat. Namun di tengah-tengah ketegangan itulah Yohan harus mati terbunuh akibat tembakan yang dilayangkan oleh Jae-han. 민상이 죽였냐? Si kapten bersama anggotanya ketika sudah tiba di sana, mereka disambut oleh Jang Hyuk, di mana di tengah-tengah ketegangan inilah si kapten bersama yang lainnya dibuat bingung tatkala Jang Hyuk dan Jae-han membuat sebuah drama, yaitu Jang Hyuk mengaku bahwa dia adalah detektif Jae-han. Sebaliknya, detektif Jae-han mengatakan bahwa dia bukanlah Jang Hyuk, dan karena Jang Hyuk sedari tadi berkuar-kuar meyakinkan si kapten bahwa dia adalah Jae-han, terpaksa detektif Jae-han langsung menghajarnya yang membuat dirinya harus terkena tembakan. Meski begitu, Jae-han berhasil menikam Jang Hyuk tepat di bagian jantungnya sampai membuatnya tewas saat itu juga. Dengan cepat pihak kepolisian langsung mendekat dan menghampiri mereka berdua. Diketahui detektif Jae-han masih hidup sehingga mereka pun memanggil pihak medis, dan film ini pun berakhir sampai di sini. Tamat. Menurut kalian, kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik dari film ini? Menurut hemat channel CVL adalah jangan bertindak sendirian seperti yang dilakukan si detektif Jae-han itu. Karena menurut saya pribadi, andaikan detektif Jae-han setelah berhasil menangkap Jang Hyuk langsung diserahkan ke pihak polisi, maka kemungkinan Jae-han tidak sampai mengalami seperti yang kita lihat di akhir video tadi. Kalau misalnya Jang Hyuk keras kepala tidak mau membuka mulut, ya akan bisa detektif Jae-han bersama si kapten dan yang lainnya melakukan hal yang sama, yaitu mencuci otak Jang Hyuk. Kalau begitu kan Min Sung dan si kapten tidak terkecoh, tidak bingung untuk membedakan mana Jae-han yang asli. Akibatnya Min Sung pun merenggang nyawa atas kesalahan Jae-han yang sudah bertindak sendirian. Baik, saya mahasiswa pengangguran yang tahunya hanya duduk diam bareng di kos meratapi perih pedihnya kehidupan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.